Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku, aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku, aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan, sekali lagi katakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku, aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Yesus, Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami ya Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Apa kabarnya? Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Salam samping kanan kiri muka belakang, katakan selamat tahun baru. Haleluya. Kita ada sebagai kami ada karena kasih Tuhan yang begitu hebat. Katakan amin. Yang siap memuji Tuhan berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Semua bertepuk tangan, come on. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Bersama-sama nyanyikan sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat. Katakan sukacita, sukacita pujian dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Ini yang menjadi iman kami. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Bersama-sama nyanyikan sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan sekali lagi katakan sukacita dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat. Sekali lagi katakan sukacita dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Sekali lagi nyanyikan, katakan sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Angkat tangannya bersama-sama dengan saya, katakan Tuhan memberiku kegirangan. Amin.
Minyak yang baru tercurah pagi ini dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari menari Bapak Ibu Saudara. Mari nyanyikan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, amin, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Katakan yang melanda kota Medan. Katakan dari awal. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian yang melanda kota Medan. Kota Medan, Tuhan memberiku kegiraan. Amin. Minyak yang baru. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu saja dari awal. Bersama-sama. Ku terima janji. Bapak Ibu saja katakan. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Yuk, gerakan kakinya yuk ke kanan. 1, 2. Tuhan memberiku. Ayo ikuti gerakannya. Minyak yang baru dicurahkan. Ayo semuanya kakinya gerakan ke kanan ke kiri. Tuhan memberiku dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sebentar saudara, saya tidak tahu apa pergumulan kalian pada pagi hari ini, tetapi percayalah Tuhan yang memberi kegirangan bagi setiap kita. Katakan amin. Ayo semuanya bergandengan tangan, ikuti gerakan. Ayo semuanya bergandengan tangan. Muda-mudi, 1, 2. Tuhan memberi. Ayo semuanya. Semuanya bergandengan. Sekali lagi ya, dengan satu suara. Tuhan memberi. Haleluya. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi nyanyi.
Duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam penyembahan kita. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji. Segala raja, nama-Mu besar terpuji. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Allah kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji, layak dipuji. Saya rindu yang wanita angkat pujian ini dari awal. Yang wanita angkat pujian ini.
terbu. Mari dengan satu suara katakan layak dipuji, layak besar terbu. Sekali lagi dengan satu suara katakan layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji, disembah ya Tuhan. Kau Allah yang bertata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Pagi hari ini kami menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji, yang layak disembah. Bersama hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, kami datang merendahkan diri dan mencari wajah-Mu ya Abah. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tiada habis-habisnya bagi kami. Dipuji ya Yesus, atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi katakan, disembah Allah yang bertata dulu sekarang.
Pagi hari ini kami merenungkan segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu bagi setiap kami. Tuntun kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Membawa kami ke air yang tenang. Engkau menyegarkan setiap jiwa kami. Kau Tuhan yang luar biasa. Engkau Allah yang Immanuel. Pagi hari ini bersama umat-Mu ya Tuhan, hati kami, betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau terhati. Come on, sing with me. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku
bagi rajaku yang duduk Di tata aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Hosana bagi rajaku yang duduk di tata aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tata aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Sungguh kami bersyukur Tuhan di kesempatan hari yang luar biasa ini. Kau memberikan kami untuk berkumpul kembali di tempat ini, untuk mengagungkan segala kebesaran-Mu, segala kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu, segala yang terbaik yang kembali Engkau sediakan untuk kami nikmati di hari yang mulia ini, di tahun yang baru ini Tuhan. Apalah hidup kami di hadapan-Mu saat ini. Kami hanya setitik debu dan abu. Kami orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Namun Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk terus memperbarui hidup kami dari waktu ke waktu setiap hari. Bahkan di awal tahun yang baru ini Tuhan, Engkau memberi kami kembali kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, mengevaluasi perjalanan hidup kami di tahun yang baru saja kami tinggalkan. Jangan biarkan Tuhan mindset pikiran kami itu saja Tuhan kami bawa dalam tahun yang baru ini, sehingga tidak ada perubahan dalam hidup kami. Semua berjalan seperti biasa, semua berjalan seperti rutinitas. Tidak ada sesuatu yang baru dalam hidup kami. Karena kami masih mempertahankan ego kami. Kami mempertahankan pikiran kami. Kami mempertahankan gaya hidup kami yang lama. Tapi di tempat ini kami kembali rindu Tuhan, agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu mempunyai kuasa seperti pedang bermata dua yang mampu memisahkan tubuh, jiwa dan roh, sendi-sendi dan tulang sumsum, mampu mendobrak pertahanan hidup kami, sehingga kami tidak begini-begini saja Tuhan. Mati segan hidup tak mau, tapi kami mau Tuhan, di awal tahun baru ini, di bulan yang baru ini Tuhan, kami mau bangkit dari kelesuan hidup, dari rutinitas yang semu, yang sebenarnya membosankan hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, di minggu kedua di tahun yang baru ini, firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama sebentar ini akan berkuasa menggugah hidup kami, menggugah pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang baru, mengalami transformasi, mengalami perubahan dalam segala apapun itu Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan Kau pakai menjadi salon berkat-Mu, agar firman yang sebentar hamba sampaikan
Betul-betul Tuhan firman yang seperti sarbomba Rusia yang mampu menghancurkan segala tembok-tembok, benteng-benteng dalam hidup kami, sehingga kami tidak mampu untuk mengalahkan segala kedagingan kami. Tapi lewat firman-Mu yang sebentar ini akan kami dengar, urapi Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami perubahan yang baru. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar firman yang kami akan dengarkan bersama-sama tidak lalu dengan percuma, tapi mendarat di dalam hati kami, tanah yang subur yang akan berbuah-buah kelak, cepat atau lambat membawa perubahan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah ya Bapa, Tuhan Roh Kudus, urapi kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang akan diberkati percaya bersama-sama kita katakan amin. Oke, silakan duduk. Maaf ya, saya kalau dari hati gitu terharu, bukan melo ya, tapi memang nggak dibuat-buat itu. Tadi saya udah berusaha mau santai, tapi nggak bisa. Mau santai nggak bisa. Baik, tema firman kita di tahun yang baru ini, sebagaimana sudah kita dengar selama 1 minggu kemarin dan kembali kita ulangi, itu berjudul Divine Connection Bring Transformation. Koneksi dengan Allah membawa transformasi. Itu. Saya sengaja mengambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 ya. Filipi 1 ayat 21, di situ kita sudah sering mendengar di mana Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bagi orang yang tidak memahami firman Tuhan ini aneh. Tapi kalau Bapak Ibu flashback ke belakang, bagaimana Paulus sampai menyatakan moto semboyan hidupnya seperti yang kita baca hari ini. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi orang dunia itu kan goblok. Kan kok mati keuntungan? Bagi orang dunia, bagi orang yang tak percaya kepada kebenaran, tidak percaya kepada Tuhan. Itu. Coba kita flashback kisah Paulus sebelum dia menyatakan moto seperti ini. Dia seorang Yahudi yang taat, cerdik cendekia, menguasai hukum Taurat, tidak bercacat celah sedikit pun dalam ajaran agama Yahudi, seperti adat istiadat dalam agama suku. Dia sempurna. Bahkan dialah satu-satu orang yang memotori penganiayaan para pengikut Kristus pada masa itu sebelum dia ditangkap Tuhan. Karena dianggap orang Kristen ini memberitakan ajaran sesat. Saya pelajari kenapa Paulus mengatakan orang Kristen pengikut Yesus pada masa itu kok dibilang orang sesat. Di mana sesatnya? Ya sesat lah. Kata orang Yunani di 1 Korintus pasal berapa? Bahwa salib itu adalah kebodohan kan? Itu. Salib itu kebinasaan. Kenapa ajaran sesat? Karena orang-orang Kristen kan memberitakan tentang Yesus yang disalib. Ya Paulus karena orang pintar, orang cerdik cendekia, dia menganalisa kebenaran tadi dengan logikanya. Bagaimana orang yang disalib bisa menyelamatkan orang berdosa? Ajaran sesat memang gila ini. Masa Yesus juru selamat disalib aja dia nggak bisa membebaskan diri? Tergantung-gantung deh satu harian. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 9, itulah konversi perpalingan mindset Paulus yang selama ini memusuhi kekristenan. Bahkan dia melakukan banyak penangkapan orang-orang percaya. Di penjara. Bahkan waktu Stefanus dilempari dengan batu, Paulus ada di sana. Tapi waktu di Kisah Rasul pasal
9 waktu dia berjalan menuju ke Damsyik untuk meminta surat pengesahan supaya dia lebih luas lagi menangkapi orang Kristen. Di situ dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kawan-kawan ini tidak mengerti apa yang disampaikan Tuhan dalam penampakan di awan-awan. Hei Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? 180 derajat mindsetnya berubah. Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya selama ini. Wah, buyar semua akal budinya. Pengetahuannya buyar. Bahkan yang luar biasa, dia dikasih apa? Tidak melihat karena dia menganggap remeh tentang kuasa Allah. Nah, singkat cerita, hampir lebih kurang 3 tahun Paulus berdiam diri di Tirus, itu ya, daerah Sidon itu, untuk merenungkan kembali apa yang dipertahankan selama ini tentang agama Yahudi. Agama yang percaya kepada Allah tapi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Setelah pulang dari Tirus, Paulus mengalami perpalingan, saudaraku. Perpalingan yang luar biasa. Baru dia mengakui memang Yesus itu adalah Tuhan. Tepuk tangan bagi kemuliaannya. Paulus itu bukan orang bodoh, cerdik cendekia. Kepintarannya mengalahkan Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung bagi Paulus nggak ada apa-apanya itu. Karena dia hikmatnya kan hikmat dari Tuhan. Wah, luar biasa itu. Ini kalau saya renungkan, kenapa kok dia berkata bagiku hidup adalah Kristus? Karena dia, Bapak Ibu, ini surat yang dikirim kepada orang Filipi. Dalam perjalanan kedua, waktu dia meninggalkan Asia, dia menuju ke Eropa, yaitu menginjakkan kaki pertamanya di mana? Di kota Filipi dia memberitakan Injil. Karena dia orang yang rindu akan kebenaran untuk diberitakan ke seluruh dunia. Semangat itulah yang tidak bisa membatasi dirinya untuk bersantai-santai. Karena bagiku hidup, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, di Filipi dia mendapat tantangan, Bapak Ibu. Apa itu? Dia dipenjara. Bahkan tidak dipenjara, dia dicambuk, disesah, dipukuli, sampai dia babak belur. Tapi itu tidak menyurutkan panggilannya untuk tetap memberitakan Injil. Berarti dalam diri seorang Paulus, Roh Kudus itu sudah apa? Bernyala. Makanya layanilah, jangan apa? Layanilah Tuhan. Bukan. Apa sih lagunya itu? Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dia nggak menyesali itu. Akibat dari memberitakan Injil, dia mulai mengalami apa? Penolakan secara fisik. Tidak lagi verbal. Tapi waktu dia bersama Silas, dia menyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Mujizat yang luar biasa yang gak pernah Paulus alami terjadi. Tiba-tiba gempa menghampiri penjara tempat Paulus ditahan. Semua sendi-sendi roboh, belenggu-belenggu terputus. Bahkan kepala penjara mau bunuh diri. Disitulah Injil pertama yang dahsyat menyentuh hati orang Romawi yang punya intelektual tinggi. Di situ Paulus memberitakan Injil dan banyak diselamatkan di satu penjara itu. Nah, di Filipi dia menulis surat ini menulis dia menulis yang kedua kali dia di penjara. Di mana, Bapak Ibu? Dia di Roma, di penjara. Tapi dia sempat-sempatnya apa? Menuliskan Filipi 1 ayat 21. Kenapa? Yang Paulus alami selama ini memang betul-betul adalah karena penyertaan dan kuasa Tuhan yang memberi kekuatan sehingga dia mampu menanggung segala perkara. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia di penjara di Roma, tapi dia bisa menguatkan
orang-orang Filipi yang telah dilayani dalam perjalanan kedua itu untuk tetap bertahan. Gak masuk akal. Harusnya orang penjara yang dihibur kan, malah orang yang di penjara yang menghibur. Itu kan aneh bin ajaib. Tapi itulah kisah nyata seorang Paulus. Makanya tema kita Filipi itu apa? Temanya sukacita. Apapun keadaanmu, sukacita. Nanti di terakhir ya, saya akan memberikan satu poin penting yang semua orang saya rasa sampai hari ini belum semua tahu, termasuk pendeta-pendeta. Bagi saya ya, sampai kapanpun saudara dan saya kalau tidak menyerahkan total seluruh hidup saudara, tubuh, jiwa, dan roh, tidak akan pernah terjadi perubahan dalam hidup saudara. Karena di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika dibilang apa? 1 Tesalonika 5:23. Hendaklah damai sejahtera Allah memelihara apa? Tubuh, jiwa, dan rohmu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak bercacat sampai kedatangan Yesus, yang berarti kita tidak hanya menyerahkan tubuh, tapi apa? Jiwa dan roh diserahkan kepada Tuhan. Baru terjadi transformasi. Jadi kalau hanya hadir setiap hari Minggu di tempat ini, membawa tubuh, ya 4D 1P, datang duduk diam dengar pulang. Dari mana jalannya Tuhan mau mengadakan perubahan, ya kan? Hanya mencet musik, baru sini kincring-kincring. Tapi pulang dari sini, pikiran saudara, jiwa saudara hanyut kepada dunia. Datang ke sini dia hanya bawa tubuh. Itu yang saya dapat loh. Kenapa Paulus mengalami dahsyat men. Kalau saudara buka Kisah Rasul pasal 19 ayat 11, Allah melakukan berbagai mujizat dalam hidup Paulus. Karena apa Bapak Ibu? Dia sudah menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya bulat kepada Allah. Filipi pasal 3 ayat 10 dan seterusnya. Yang dicari Paulus apa? Kemuliaan Tuhan. Makanya di Filipi pasal 38 dibilang apa? Segala yang kumiliki dulu, kejayaan, kedudukan, pengaruh, gak ada artinya bos. Semua sampah bagiku itu. Karena bagi dia apa? Kemuliaan Kristus lebih utama. Makanya bagiku hidup adalah Kristus. Itu kan bicara apa Bapak Ibu? Bicara prioritas. Hidup bagiku ada Kristus. Kan gak bisa Paulus kaya raya. Sangat bisa. Tapi setelah dia disentuh jamahnya, hatinya waktu perjalanan ke Damsik, terjadi perpalingan yang luar biasa. Nggak langsung serta-merta dia kepedesan. Itu diproses dia selama 3 tahun. Semua ilmu pengetahuan itu dipatahkan oleh firman Tuhan. Baru kuasa Allah bekerja. Makanya di ayat 12, Kisah Rasul pasal 19-12, sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa mengusir roh jahat, sapu tangan loh. Coba keluarkan sapu tangan saudara kalau saudara dekat sama Tuhan. Kepret lah orang sakit itu. Yang ada makin parah dia. Karena sapu tangan saudara mengandung banyak virus. Jadi jangan saudaraku, kita ke gereja hanya rutinitas. Karena kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu bicara Injil. Injil tentang keselamatan Allah. Injil yang datangnya dari Allah. Menjumpai manusia berdosa. Jadi kalau agama sama, untuk apa Yesus disalib? Nah, kagak kerjaannya. Tengah mati dia dicambuk di mahkota duri, ditombak. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Nah sekarang dia menuntut balik sama kita. Apa yang sudah kita persembahkan dalam hidup kita hari ini kepada Tuhan, hidup kita yang sia-sia ini, di tahun yang baru ini. Kalau kita tidak melakukan perubahan secara total, all out namanya kalau orang olahraga itu, habis-habisan, ya sudah gini-gini saja hidup kita. Ya, menghadapi bangku-bangku kosong. Minggu depan pun gini juga bangku kosong. Ya kan?
doa Tuhan, lawatlah. Tapi saudara tidak mau memberikan tubuh, jiwa, dan roh. Dari mana jalannya? Tuhan mau ngasih jiwa yang baru, orang hidup saudara pun tidak diperbarui. Ya sorry ya, minta maaf ya. Saya lihat gereja-gereja besar itu rupanya total. Gitu. Proses. Ya. Boleh tanya Pak Bambang itu pendiri gereja Rumah Persembahan. Tanyalah dia. Mohon ngomong apa? Wawancara pribadi. Prosesnya bagaimana Bapak Ibu? Itu prosesnya dahsyat men. Berdarah-darah. Sampai dia ratusan cabang. Jadi biarlah jemaat yang sedikit ini kita buat ledakan. Ya. Kita rakit SAR bomba. Jangan hanya Rusia. Ya, SAR bomba itu ya pribadi kita lah. Dibenahi. Tubuh jiwa roh kita ya. Tubuh jiwa roh kita. Makanya di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. Nampak gak? Iya. 3:2 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman sebab orang benar. Ini ditulis di kota Korintus dalam perjalanan yang terakhir, perjalanan ketiga ya. Dia menyurati orang-orang Kristen di Roma, termasuk orang-orang Roma juga yang sudah menerima, tadi kan kepala penjara kan. Terbukti kan, perjalanan pertama, kedua, ketiga di seluruh Asia dimenangkan Paulus. Berarti Injil itu memang dinamis, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan saja orang Yahudi, tapi orang Yunani. Bukan hanya orang Yunani, tapi orang Roma. Bukan hanya orang Roma, tapi segala bangsa. Karena kan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan loh saudaraku. Ya, jadi jangan buat hidup ini gini-gini aja, ya kan? Pakai jas hitam, perjamuan kudus. Bulan depan pun gitu, gini-gini aja nih. Ya tengok-tengokan, ya kan? Setengah mati WL-nya itu, jingkrak-jingkrak. Karena tidak menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh. Hanya tubuh aja diserahkan, hadir. 4D, 1P. Ya, 4DP. Datang, duduk, diam, dengar, pulang. Baru besok kembali ke dunia saudara masing-masing. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam kegiatan apapun. Kenapa? Karena saudara tidak menyerahkan sepenuhnya hidup saudara. Tapi saudara rindu ada perubahan. Allah itu Allah yang disiplin. Allah itu Allah yang teratur. Allah itu tidak hubar habir. Percayalah yang saya sampaikan ini, kalau betul dilakukan, SAR bomba di sini terjadi. Setuju? Iya. Jadi jangan saudara lihat gereja-gereja besar itu dahsyat. Prosesnya berdarah-darah ya. Saya dulu ya, sorry ya, mungkin pernah saya saksikan ya. Waktu saya dulu merintis di tahun 90, itu di Brian, pernah saya saksikan ya. Itu siang dan malam itu saya lorong 1, lorong 2, semua saya jalan Bilal itu saya terajak itu semua. Seorang diri, macam orang gila itu. Sampai diri 7 pos PI. Gak sampai 3 tahun, kami hampir memenangkan 200 jiwa. 80 anak sekolah minggu. Itu angkanya saya ingat sampai sekarang. 80 anak sekolah minggu. Karena setiap hadir kan saya hitung. Sampai kami kewalahan karena pengerja kurang. Akhirnya undang dari Jawa, dari Jakarta, dari berbagai tempat untuk training di situ, untuk latihan penjangkauan jiwa-jiwa. Tapi yang kami lakukan apa Bapak Ibu? Kami 2 puasa setiap hari, 2 semalaman tiap hari. Pujian penyembahan macam orang gila betul. Kalau dibilang orang gila itu, walaupun tidak didukung dengan dana yang ada, nggak stabil. Kadang-kala kami makan kerupuk Isabella,
Kadang-kala kami makan mie Indomie. Indomie itu ke perut saya udah nggak terhitung itu dari saya lajang itu. Itu segala macam Indomie masuk ini. Makanya ini perut saya sekarang agak bermasalah ya, karena waktu mudanya semua masuk. Untuk mempertahankan diri supaya jangan lapar kan. Itu pohon pepaya itu masih buah hijaunya buahnya masih hijau, saya turuni supaya bisa ada sayur kayak garam. Beli kerupuk yang warna putih pakai sambal terasi, yang penting jadi lauk. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Baru kami KKR kemana-mana. Itu CP saya itu satu-satunya CP di STT Pelita Kebenaran yang unik saya lah, bukan salah satu-satunya. Karena NB-nya saya tulis pernah mengobrak-abrik Sumatera. Maksudnya mau ngobrak-abrik bukan bikin kerusuhan ya. Kami KKR kemana-mana, putar film Yesus. Bermodalkan itu. Gereja besar. Nggak sampai 3 tahun. Dari satu rumah tangga. Tapi prosesnya bagaimana? Prosesnya berdarah-darah lah. Makan tidak makan. Tuhan terharu gak? Terharu. Setiap hari ada saja, setiap minggu orang nyasar. Pak, ini gereja Pak ya. Bisa kami ibadah? Oh, dengan senang hati, mari Bapak Ibu, mari silakan. Pikiran saya Pak, ini kerjaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melayakkan kami ini bisa merawat jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara tidak bisa merawat diri, tubuh, jiwa saudara, manusia batinia saudara dalam diri saudara, gimana Tuhan mau mempercayakan jiwa-jiwa yang besar kalau kita tidak bisa menunjukkan perubahan dalam hidup kita. Itulah Paulus berkata kepada orang Kristen di Roma bahwa Injil itu kekuatan Allah dahsyat. Dia bersaksi semua tempat yang dilayani menerima Injil. Makanya dia berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak hanya tubuh jiwa roh yang kita serahkan, kita juga harus menyerahkan iman. Baru Ibrani kepada orang Ibrani ya 11 ayat 6 disempurnakan oleh Paulus. Itu yang sudah dinasihi orang Roma, dia nasihati kepada orang Ibrani. Orang Ibrani sebetulnya orang Yahudi juga Bapak Ibu ya. Ini orang-orang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang mengandalkan agama agama yang tidak mengandalkan iman. Makanya Paulus simpulkan dari seluruh perjalanan pertama, kedua, ketiga di Kisah Para Rasul kepada orang Yahudi khususnya. Dianggap dia menulis surat ini kepada orang Israel. Apa? Tetapi, baca sama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Luar biasa. Slide berikutnya sebelum kita sudahi, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, di sini Rasul Yohanes menulis firman-Nya kepada gerejanya. Siapa itu gerejanya? Kita orang percaya. Setelah tadi Paulus kan menulis kepada jemaat-jemaat yang telah dilayani, disimpulkan oleh Rasul Yohanes. Apa itu? Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali tadi Paulus, tubuh, jiwa dan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 3 dimensi. Cuma di situ di 1 Tesalonika 5:23 roh itu dianggap hati, kan? Supaya damai sejahtera memelihara hati, tubuh dan jiwamu. Dianggap hati itu adalah sumber. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah sumber kehidupan. Jadi menyembah Allah dalam roh itu menyembah dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Kan tadi menyembah Allah dalam roh, dalam kebenaran, berarti jiwa kita. Nah, jiwa itu termasuk apa? Perasaan, keinginan, kehendak. Baru tubuh itu bicara pikiran. Berarti itu supaya nggak bercacat. 3 dimensi ini dalam diri kita ini harus kita persembahkan, karena Allah rindu untuk disembah dengan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi nggak boleh lagi pikiran kita itu terpengaruh dengan pikiran
dunia, hal-hal duniawi. Kan itu yang Paulus lakukan kan? Dia tidak lagi mencari kemuliaan dunia, tapi dia mencari kemuliaan Tuhan. Bagi dia kekayaan itu nggak penting. Kenapa Paulus melakukan itu? Karena dia sudah mengalami sukacita surga. Kalau saudara sudah dilawat Allah dengan sukacita surga, saudara nggak pusing lagi dengan harta bendamu, tidak pusing lagi dengan pekerjaanmu. Kenapa? Pasti Allah pelihara. Amin. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang terakhir, slide. Maka aku berkata, ini Yesus. Tadi kan Yohanes pada gerejanya. Nah Yesus kepada para muridnya. Kita ini kan muridnya. Itu perikopnya perbandingan antara Yesus dan hukum Taurat. Bayangkan saudaraku. Maka aku berkata kepadamu, nih kepada para muridnya ya, pada masyarakat, dan kita kan murid. Nah, jika hidup keagamaanmu, kita sebagai orang Kristen, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa Bapak Ibu baca sama-sama? Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang paling taat beragama siapa? Orang Yahudi. Ahli Taurat, orang Farisi. Tapi semua itu kata Tuhan tidak jaminan. Matius 7 ayat 21. Pada hari-hari terakhir orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku berseru demi namamu, aku melakukan ini dan itu. Kata Tuhan apa? Enyah. Karena engkau tidak melakukan kehendakku. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, jiwa pikiran kita tidak lagi terpengaruh kepada orang lain. Tidak pengaruh lagi cakap-cakap dari luar. Filsafat dunia semua kosong. Semua jiwa pikiran roh hati kita itu harus berpijak kepada kebenaran. Apa itu Bapak Ibu? Firman. Barulah saudaraku akan terjadi goncangan dalam hidupmu. Ini saya nggak mau bagikan dalil ini nih sama siapapun, tapi karena saya mengasihi jemaat Sutomo Tower, saya mau bagikan hari ini bahwa 3 dimensi dalam hidup kita ini harus kita serahkan bulat seutuhnya kepada Tuhan. Baru terjadi transformasi. Matius 12 ayat 30 ini sengaja saya tampilkan terpenutup. Karena di Lukas pasal 6 ayat ulangan pasal 6 ayat 5 kan mengasihi Allah. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 mengasihi Allah. Lukas pun mengasihi Allah. Kenapa saya ambil Markus? Karena Markus menulis suratnya kepada menggambarkan kristologi kepada orang Roma. Bahwa Yesus itu adalah hamba. Berarti kalau kita seorang hamba, kita harus bagaimana membuat Tuhan kita itu menyenangkan. Betul ya? Kalau pribadi seorang hamba kan dia berusaha membuat Tuhannya senang kan. Dia melakukan setengah mati setiap hari bekerja untuk bagaimana Tuhan itu senang. Apapun dilakukan, itu hamba yang baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ibrani pasal 11 ayat 6. Berarti beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Di sini diartikan apa? Segenap kekuatan. Berarti setiap hari kita apa? Menyerahkan apa Bapak Ibu sekalian? Apa itu? Roh kita, hati kita ya. Hati kita, jiwa kita, segenap akal budi pikiran kepada Tuhan. Ini Tuhan, kuserahkan hidupku setiap hari kepada. Jadi nggak boleh lagi pikiran kita berpikir yang macam-macam untuk mencari uang, pakai cara-cara dunia. Itu bagi Allah menyakitkan. Tak akan terjadi perubahan 1000%, bukan lagi berapa persen kemungkinan, tidak ada 1000%. Sebelum saudara dan saya menyerahkan tubuh, jiwa dan roh seutuhnya kepada Tuhan, tidak akan pernah terjadi perubahan. Mau Natal 2030, 2040 sampai Yesus datang kali ketiga tidak ada perubahan. Kalau saudara dan saya tidak menyerahkan tubuh, jiwa, roh seutuhnya. Percayalah, saudara akan menjaring angin dalam usaha setiap hari. Ini saya ultimatum. Termasuk seolah-olah saya justice bow ya. Tapi karena saya sudah menemukan titik
inti ultimate dari kebenaran tadi. Tanpa kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan, tidak ada transformasi. Konon pula mujizat. Ya, transformasi nggak usah langsung besar Bapak Ibu ya. Kecil-kecilan lah dulu. Yang nggak pernah berdoa pagi-pagi ya berdoalah. Jangan hanya waktu makan aja berdoa. Waktu makan babi kecap, ayam pinadar, doa panjang-panjang. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, Prabowo didoakan karena babi kecap. Tapi waktu makan ikan asin nggak berdoa. Ikan asin, ya itulah contohnya. Ya kemarin kan resolusi kita ya. Waktu jam 12 malam kan resolusi buat apa? Buat janji dalam hati supaya di tahun yang baru ada Tapi perubahan terjadi gak kalau kita tidak menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh? Tidak akan pernah ya. Kita akan berjalan dalam angan-angan tukang cendol di sini setiap hari Minggu. Ya. Kalau kita mau berubah, serahkanlah tubuh, jiwa, rohmu kepada Tuhan. Pulang dari tempat ini, kita berpikir tentang kebenaran, seluruh kehendak perasaan kita serahkan kepada kebenaran, roh kita, hati kita menyembah kepada Tuhan. Cepat atau lambat, saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa. Jiwa itu sama Tuhan perkara geleng. Mau berapa? Mau 200 orang? Sampai gak sanggup saudara nampung. Tapi sebelum tubuh, jiwa, roh saudara dipersembahkan di bawah kaki Yesus, tidak akan ada perubahan. Berubah dulu di Yerusalemmu. Yerusalem itu apa? Keluargamu, hidupmu. Siapa tokoh perubahan sampai hari ini yang terkenang kita sepanjang masa? Siapa? Billy Graham. Dia meninggalkan warisan yang luar biasa. Perannya begitu luar biasa untuk umat Kristen di seluruh dunia. Anaknya sekarang, cucunya meneruskan kegiatan untuk bagaimana memajukan kekristenan sampai ke ujung bumi. Siapa lagi dari orang Katolik yang baru meninggal tahun kemarin? Paus Fransiskus. Dialah melakukan perubahan yang luar biasa bagi jemaat Katolik di seluruh dunia. Bayangkan loh Bapak Ibu, dia memerintah 1,2 miliar orang Katolik di seluruh dunia loh. Tapi dia komit sebagai pemimpin tertinggi di negara Vatikan, dia tidak mau hidup dalam kemewahan. Dia hidup dalam kesederhanaan, bahkan itu limosin, tempat mobil kedinasannya nggak pernah dipakai. Dia naik bis umum. Gile loh. Kenapa? Itulah kalau hati sudah didiami Roh Kudus, bernyala-nyala. Dia bolak-balik menekan PBB untuk menegakkan perdamaian, untuk membantu orang-orang terbelakang. Itu karya seorang Paus Fransiskus. Hidup bersahaja. Padahal dia syarat dengan kemewahan. Tapi karena dia sudah dijamah hatinya oleh Roh Kudus, akhirnya dia memang gereja hadir untuk orang yang membutuhkan, untuk orang susah, untuk orang yang Roma pasal 12 ayat 1 kan, ibadah sejati mempersembahkan tubuh yang hidup, tak bercacat. Tapi yang murni, Yakobus 1 ayat 27 apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan yang terakhir, menjaga diri supaya tetap berkenan sama Allah. Tidak dicemarkan dunia. Itulah arti daripada salib. Vertikal dan horizontal terjaga secara utuh. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih, kita punya komitmen dalam hati kita hari ini sebelum meninggalkan tempat ini, untuk cepat atau lambat kita masing-masing introspeksi diri, melakukan perubahan dalam hidup kita di awal yang tahun yang baru ini. Kita bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih
Tuhan, kalau firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama di hari Minggu yang mulia ini Tuhan, sungguh menegur kami, sungguh membuka cakrawala berpikir kami, hati kami. Mampukanlah kami Tuhan, saat kerinduan hati kami mulai mendorong hidup kami untuk melakukan perubahan-perubahan baru di tahun yang baru ini. Jangan biarkan hamba-Mu di tempat ini pulang seperti biasa Tuhan, tanpa ada sesuatu yang digumulkan, dijanjikan dalam hati mereka. Tapi jamahlah kami semua Tuhan, agar firman-Mu yang begitu luar biasa membukakan cakrawala berpikir kami tidak dicuri si jahat, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak jatuh di tanah yang kering, tidak jatuh di semak belukar, tapi jatuh dalam hati kami Tuhan. Buat hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini Tuhan, goncangkan mereka dengan kuasa-Mu untuk mampu melakukan perubahan-perubahan baru di tahun yang baru ini. Agar bilangan kami tidak hanya ini saja Tuhan, tapi mampukan kami untuk menambah jumlah hidup kami lebih banyak lagi. Sebelum itu terjadi Tuhan, mampukan jemaat-Mu yang hadir pada hari ini berubah secara luar biasa karena pertolongan-Mu. Karena Engkau Allah kami yang maha dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah El Shaddai yang mampu melakukan segala macam cara agar terjadi perubahan-perubahan baru di tempat ini. Berkati kami semua, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu di tempat ini Tuhan, akan usaha mereka, akan pekerjaan mereka, akan masalah rumah tangga mereka, akan kesehatan mereka, akan apapun itu yang mereka gumulkan. Biarlah itu Tuhan, pertolongan-Mu akan mereka membuat mereka menyadari bahwa Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha dahsyat dan perkasa, yang membuat hati kami untuk kembali hanya bersandarkan hanya kepadamu, bukan kepada jiwa pikiran kami yang dunia, tapi kepada kebenaran firman-firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya, haleluya, bersama-sama kita katakan. Mari kita dengan sikap berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, hari ini kita mau menyambut perjamuan kudus, di mana sesuai dengan ajaran-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau memberi hikmat-Mu ya Bapa, memberi tuntunan-Mu ya Bapa, sehingga kami ya Bapa mendapat kepenuhan hadirat-Mu sesuai dengan rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau lakukan perjamuan kudus sesuai dengan ajaran-Mu. Bapak Ibu, bagi yang belum mendapatkan perjamuan kudus, sudah dilengkapi? Oke, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari semua angkat roti. Dan semua itu, sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya, lalu memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Makanlah. Dalam Demikian juga yang mengambil cawan anggur sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah merupakan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus?
Amin. Minumlah. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu sampai kami menginjak tahun yang baru ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena perkenanan-Mu, semua karena rahmat-Mu yang Kau curahkan buat kami. Dengan apa kami harus membalas semua kebaikan-Mu ya Bapa, selain menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah bersama-Mu di tempat ini, merasakan hadirat. Terima kasih Bapa. Kiranya ya Bapa, kami mohonkan ya Bapa, penyertaan-Mu selalu melingkupi kami semua ya Bapa. Saat kami melakukan segala aktivitas kami esok, kiranya ya Bapa, perlindungan-Mu selalu menyertai kami. Kesehatan yang Kau berikan selalu ada pada kami. Dan berkat yang Kau curahkan ya Bapa, itu memberikan kami ya Bapa, bisa memberkati-Mu lebih lagi ya Bapa. Bapa, kami bersyukur buat hamba-Mu ya Bapa, yang memberikan kami ya Bapa tuntunan yang daripada-Mu ya Bapa. Karena itu semua berasal daripada-Mu. Biarlah kami tidak selalu begini-begini saja ya Bapa. Biar kami di tempat ini terjadi transformasi. Biarlah tempat ini ya Bapa penuh dengan jiwa-jiwa. Engkau pakai kami ya Bapa, pakai ya Bapa. Engkau buat ya Bapa tubuh, jiwa dan roh kami ya Bapa membara ya Bapa. Biar Roh Kudus yang beracara ya Bapa, sehingga ya tahun ini ya ada tahun revival ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dimanapun dia berada. Engkau lingkupi hamba-Mu ini dengan hikmat marifat dari surga, dan kesehatan yang melimpah. Engkau lingkupi hamba-Mu beserta istri dan anaknya, dan Engkau lingkupi mereka, Engkau jaga mereka, berkati mereka semua. Apapun yang diusahakan, semua berhasil dan beruntung. Demikian juga kami berdoa untuk gembala kami yang di pusat, Bapak Insinyur Niko, Bapak Bambang Yonan,
Semuanya ya Bapa adalah berasal daripada-Mu. Semua adalah milik-Mu ya Bapa. Dan kiranya Kau memberkati mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang keterikatannya Bapa, Kau lepaskan ya Bapa. Dan yang membutuhkan pertolongan ya Bapa, Engkau beri pertolongan yang ajaib ya. Biarlah mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, tangan-Mu tidak kurang panjang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera atas puri tembok-Mu Yerusalem. Biarlah setiap damai sejahtera yang ada di Yerusalem itu turun ke Indonesia. Biarlah Indonesia ada damai sejahtera sentosa-Mu ya Bapa. Biarlah Indonesia dijauhkan dari segala macam bencana. Biarlah bencana ini adalah bencana terakhir. Tidak ada lagi bencana untuk Indonesia. Yang ada adalah penuaian jiwa-jiwa untuk Indonesia. Biarlah negara ini ya Bapa takut akan Engkau ya Bapa. Engkau berkati pemerintahannya. Engkau berkati semua instansi keamanan ya Bapa, supaya mereka semua mempunyai hati takut akan Engkau ya Bapa. Dan biarlah damai sentosa yang ada di Yerusalem itu mengalir untuk setiap gereja yang ada di Indonesia ya Bapa. Dan mengalir untuk GBI Stomo Tower. Biarlah ada penuaian di tempat ini. Ada damai sentosa di tempat ini. Ada damai sejahtera di tempat ini. Dan nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ya Bapa ke rumah kami masing-masing, tidak lupa ya Bapa, kami mohonkan penyertaan-Mu seminggu yang akan datang. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Arahkan hati-Mu dan wajah-Mu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha, hingga Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita akan diadakan 2 kali. Yang pertama persembahan misi dan yang kedua persembahan umum. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup di dalam Tuhan membawa perubahan yang besar, membentuk hati yang baru, menguatkan iman, dan menuntun langkah kita di dalam terang kasih-Nya. Saat ini bersama dengan saya Riri Sibarani akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan, rumah Bapa kita. Dan di minggu kedua ini, kita membawa persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik. Sehubungan libur Natal dan Tahun Baru, maka ibadah Junior Church dan Sekolah Minggu akan aktif kembali pada hari ini, tanggal 11 Januari 2026. Ibadah Wanita Bethel Indonesia akan aktif kembali pada hari Kamis tanggal 15 Januari dan Jumat tanggal 23 Januari 2026. Ibadah More Ministry akan aktif kembali tanggal 23 Januari 2026. Ibadah Pemuda akan aktif kembali tanggal 24 Januari 2026. Mari hadir dalam seminar keluarga yang diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 pukul 18.30 sampai 20.30 WIB di GBI Rumah Persembahan yang akan dilayani oleh Pendeta Juan Mogi dari GBI Gilgal, Jakarta. Bagaimana membangun keluarga yang bahagia
semuanya tentang keluarga, adik, kakak, suami, istri, orang tua, anak, konflik, keuangan, komunikasi. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam seminar ini, biarlah kita diperlengkapi lebih lagi dalam menjalani kehidupan keluarga kita di tahun 2026 ini. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN yang dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari sampai dengan 29 Maret 2026 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 17 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan April sampai dengan Juni 2026 dapat mengisi formulir di ruang lokan GBI Rumah Persembahan pada hari dan jam kerja dengan persyaratan sebagai berikut. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Dan kali ini akan dibuka kelas KOM seri 100 online yang akan dimulai pada tanggal 3 Februari 2026 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 100 online Angkatan ke-1 tahun 2026 ini, silahkan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM seri 200 onsite yang akan dimulai pada tanggal 8 Februari 2026 pada pukul 18 sampai 20 WIB yang diadakan setiap hari Minggu di GBI Rumah Persembahan, Ruang Tebu 3 dan 4. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 200 onsite Angkatan ke-1 tahun 2026 ini, silahkan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Tahun 2026 menjadi tahun pengharapan yang baru di dalam Tuhan, tempat kita percaya, berserah, dan berjalan dalam iman. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, dan seputar pelayanan, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 081161588889. Untuk informasi selengkapnya, dapat scan QR Code berikut ini. Selamat Tahun Baru 2026 dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, warta sepekan GBI Stomotor Minggu 11 Januari 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Stomotor. Adapun family altar yang tersedia ada ibadah FA01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ewa di Jalan Tambin nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stomotor mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus atau dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 546-041-9176 atas nama Jemaat GBI Stomotor. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stomotor dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomotor. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi asar yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Dan tersedia kaos logo GBI Stomotor seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Stomotor, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBI Stomotor. Bagi yang berminat membeli dapat hubungi asar yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Stomotor untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian